ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, atau orang gila lah yang orang umum tahu ya, ada di jalanan segala macam. Apa sih alasan dia untuk peduli terhadap orang dengan gangguan jiwa? Sekarang ada yang tahu nggak orang pernah nyumbang? Misalnya nyumbang deh, kita nyumbang kemana? Panti asuhan, panti jompo gitu. Pernah denger nggak satu aja orang yang nyumbang ke panti ODGJ? Nggak pernah. Kan? Nah di situ makanya mereka tuh dapat bantuan dari pemerintah juga kurang. Orang nggak ada yang tahu mau nyumbang ke situ. Sementara satu panti tuh bisa 400 orang ada di dalam situ. Gimana cara yang ngasih makan 400 orang kali pagi, siang, malam gitu. Dan juga yang punya panti tuh ada yang supir andong pekerjaannya, ada yang apa, gimana caranya menghidupi sebanyak itu gitu sih. Dan juga kalau misalnya kita ngelihat ada orang gila di jalan gitu, gimana cara bantuinnya coba? Dikasih uang? Nggak itu solusinya gitu. Mau kalau misalnya ada anak terlantar bisa kita ambil, bisa disekolahin, ada orang tua asuh gitu kan. Tapi kalau ODGJ tuh gimana mau bantunya gitu. Di situ ya udah terus berpikir ini, karena sempat lihat ada ODGJ pinggir jalan lagi naik mobil terus kayak ya aku ngegas maju aja dong, mau gimana cara bantuinnya bingung kan. Nah di situ tuh kayak kok ada orang yang butuh bantuan tapi gue mobilku maju terus nih gitu. Itu kepikiran terus gimana cara bantuinnya gitu. Sementara Dinsos, apakah iya taruh di Dinsos, apakah iya pas telah lebih jauh ternyata banyak sekali panti-panti ODGJ yang emang gak kepegang gitu. Jadi makanya mulai dari situ yang penting mereka bisa makan dengan layak, punya tempat tinggal yang layak, dan juga untuk akses pengobatan yang lebih layak. Sejak kapan itu Mbak? Udah berapa lama? Tahun lah. Setahun. Di mana kalau boleh tahu lokasinya? Ada beberapa, jadi kita tuh nyariin panti-panti ODGJ yang ada gitu. Di Bekasi ada 3, Karawang ada 1, Sukabumi, Tasik ada juga. Oh, bukan mendirikan panti sendiri ya, bukan? Kita kenapa nggak diriin panti sendiri? Karena mereka semua udah banyak yang diriin panti dan itu nggak kepegang. Lebih baik kita bantuin mereka, karena kan banyak banget orang-orang di dalam situ dan mau menggaungkan kalau ayo selain nyumbangnya ke panti asuhan ada nih panti lain yang bisa disumbang. Artinya support aja ya? Kita bantuin juga kalau misalnya ada panti yang nggak layak, kita bantu untuk bikin gedung fasilitas atau fasilitas yang lebih baik. Ini akan menjangkau seluruh Indonesia atau untuk sementara Pulau Jawa dulu atau seperti apa? Jadi gini, semoga nanti tuh ada tangan-tangan lain yang sebenarnya bisa ngejangkau daerah mereka masing-masing juga gitu. Aku kasih contohnya di daerah sekitarku aja dulu. Nanti ternyata banyak volunteer lain tuh yang ada di desa kita ada nih, di ini ada nih. Oke, kalian jadi cabang-cabang di sana juga ya gitu untuk bantuin. Bantuannya seperti apa sih Kak Prisca? Pasti dong, kita kan selalu ke pantinya. Kan orang kalau mau bantu orang gila kan takutnya ntar ditempeleng, ntar dicakar, ntar di apa kan jadi males dia. Justru itu aku tuh setiap kali selalu datang ke panti untuk buktiin kalau mereka tuh baik-baik aja, bisa diajak interaksi bareng, kita bisa nyanyi-nyanyi bareng gitu. Jadi stigma-stigma itu juga yang mau aku patahin. Nah tadi cara ngebantunya pasti kan mereka butuh standar lah, butuh sembako gitu. Sembako itu pasti kita kasih. Terus juga kalau misalnya ada siapapun yang mau ikut ke panti, ikut aja gitu, interaksi bareng apa segala macam. Pulang dari panti pasti mereka tuh langsung stigma putus sendiri, dan abis itu mereka akan nyebarin informasi ke tempat lain kalau ternyata mereka nggak apa-apa kok, mungkin ngobrol sedikit nggak nyambung lah ya karena memang realita mereka dan kita beda gitu, tapi sama-sama manusia fun banget, ketawa-tawa bareng, nyanyi-nyanyi bareng gitu. Susah nggak sih meyakinkan orang lain tuh yuk bantuin ODGJ, karena kan kadang-kadang aduh ngapain sih ngurusin orang gila, ngurusin diri sendiri aja susah gitu. Benar, di awal memang masih susah. Curhat, maaf. Bisa bantuin mereka, gue aja kayaknya gila gitu, kadang-kadang orang gitu ya. Ini gila juga nanti. Gimana tuh? Tantangan besar itu membawa orang gila itu ke panti itu aja udah bingung kita. Oh enggak, kalau bawa ke panti mereka mau dibawa ke panti. Hanya di panti itu mereka dapat makanan yang layak nggak, dapat tempat tinggal yang layak nggak, itu yang kita bantu. Takutnya berontak apa itu yang tadi lah itu perlawanan frontal di tengah masyarakat itu kan sering sekali kan. Ya karena kita yang ngebully mereka gitu, kita ngebully mereka, otomatis pasti instingnya mereka untuk nyerang balik dong. Gitu. Masa kita aja deh yang ceritanya waras gitu. Kalau dikerjain masa kita ngomong aja gitu. Ditimpukin kita oke, silahkan kan enggak. Terus cara Pia gimana meyakinkan orang-orang di sekitar termasuk keluarga dan suami bahwa ini kita perlu nih punya ajak kesadaran aja ke panti, siapapun deh yang agak masih bimbang gini, ajak aja ke panti, pasti langsung
oh iya juga ya gitu, karena pengetahuan itu memang belum sampai aja. Tapi Mbak Prisya sendiri mensosialisasikan ke teman-teman atau lewat sosial media juga, bagaimana gitu? Ada sosial medianya Kopi Panas Foundation. Di situ juga kita berusaha kasih tahu lah sedikit banyak kalau di GJ tuh misalnya ada skizofrenia tuh apa, bipolar tuh apa, karena mungkin saudara sekitar kita atau mungkin kitanya sendiri tuh mengalami depresi yang agak mengarah ke sana gitu. Jadi harus aware juga sama kesehatan mental kita. Jadi mungkin masyarakat taunya kalau gangguan jiwa itu gila, padahal kan ada beberapa jenis lain yang mungkin kita perlu tahu dan